Itu banyak kumpulan besar orang, Alkitab bilang tadi, berbondong-bondong mengikuti Yesus menyeberang. Mereka berkumpul dalam kerumunan besar, di mana Yesus mereka datangi, di mana Yesus pergi mereka ikuti. Dan yang spektakuler di sini adalah Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang sahabat, Yesus melihat teman-teman yang mendampingi dia, orang-orang yang mengikuti dia. Dia tidak mau mengecewakan mereka. Sekalipun murid-muridnya bilang begini, Tuhan, Guru, biar dia orang bilang pada orang, supaya orang apa? Menyebar ke desa-desa yang ada di sekitar sini, kalau orang cari makan sendiri, beli makanan. Bayangkan. Dari segi murid-murid, mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak ada harapan sama sekali. Bayangkan, mungkin saudara kita semua yang ada di tempat ini terkadang berada pada posisi sama dengan 5.000 orang yang hanya apa? Laki-laki itu, belum termasuk perempuan. Posisinya apa? Nyanda ada apa-apa memakan, beraso habis, gitu. Belum terima gaji, nyada persiapan, bete so habis, ubi so habis, gitu. Daun ubi mungkin so habis, kambing makan, sapi makan, padi lumbung-lumbung so kosong. Tapi ada saatnya di mana waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat, dia datang dalam bentuk berkat Tuhan dari teman kita, saudara kita, sahabat kita. Hei Om John, besok kau dapat di sini. Ini ada proyek orang mau kerjakan. Om Jen, lusa kalau boleh HP kasih aktif karena orang mau buku dapat di sini. Boleh kerjakan ini beberapa unit. Boleh kerjakan ini rumah di sini. Dan banyak mujizat yang terjadi. Sama halnya yang terjadi pada apa? Kerumunan orang yang pada saat itu mengikuti Yesus. Orang tidak ada harapan. Bayangkan, kalau seandainya itu 5.000 orang itu, orang hitung jutu yang udah makan 5.000 orang datang di Taas. Kira-kira warung di Taas, rumah makan di Taas boleh enggak saya makan berdorang? Ini secara logika, boleh enggak? Boleh enggak? Tidak bisa, saudara. Atau di Ampalima sana, so tahu-tahu itu bukan di Ampalima, di ini Sindulang. Itu kan ada berjejer tuh rumah makan di situ. Kalau seandainya tuh 5.000 orang pergi turun situ cari makan di situ, kira-kira dorong boleh layani? Ini secara logika, saudara. Bisa nggak dorong boleh layani? Belum termasuk dengan itu laki-laki dan anak-anak. Belum termasuk. Nah, di sini gambaran di mana apa? Dalam posisi apapun, dalam situasi apapun yang kita alami, Yesus tetap Yesus. Amin. Halo. Amin. Yesus tetap Yesus. Yesus bukan Ferdi, Yesus bukan Jenny, Yesus bukan Pak Gembala, Yesus bukan Ibu Pipit. Yesus bukan kita yang hanya melihat dari segi kasat mata manusia, tetapi Yesus
Dia melihat berdasarkan apa? Hatinya, belas kasihannya. Amin. Karena dia yang lebih dulu mengasihi kita. Karena dia yang lebih dulu mengasihi banyak orang yang hadir pada saat itu. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Karena dia tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Sebab dia yang punya segala sesuatu. Dia hanya berpikir tentang apa? Kasih. Orang dalam situasi seperti itu, apalagi sekurang berapa roti? 5 roti dan 2 ekor ikan. Paling itu saudara datang, tuhnya kasih, mau bahagia. Tapi anak kan, tapi istri mau makan kan? Atau tapi suami kan? Mau makan kan? Yesus tidak demikian. Murid-murid berpikir sama dengan Torah. Nggak mungkin. Orang banyak ini kau mau kasih makannya, nggak mungkin. Ingat, Yesus ini adalah sahabat yang baik dalam kehidupan semua orang, tidak terkecuali. Amin. Amin. Dia tidak melihat apa yang ada pada saat itu. Dia tidak hanya lihat rotinya, dia tidak hanya lihat ikannya. Kurang, saudara. Tetapi dia melihat betapa besarnya kerinduan mereka yang datang kepada Yesus. Ingat baik saya mau katakan. Mujizat terjadi bukan karena engkau memiliki harta berlimpah. Bukan karena engkau memiliki jubah baju yang mewah, rebonding, kulit yang putih, makeup tebal-tebal, sepatu neces. Mujizat terjadi. Mujizat itu akan hadir dalam kehidupan, bukan karena glamor, bukan karena kelimpahanmu, tidak saudara. Tetapi apa? Kerinduanmu datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Halo. Amin. Karena mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tidak biarkan, saudara. Dia tidak kasih dibiar. Bayangkan, dari pagi mungkin seberapa hari orang dari ikut Yesus. Dari pagi sampai sore malam, murid-murid bilang apa? Yesus suruh orang duduk di rumput, murid-murid bilang apa? Suruh coba orang apa? Menyebar di desa-desa yang ada di sekitar supaya orang beli makanan. Kamain, Yesus berpikir begini, kamain menepi egois. Dorang ada datang kepada Tuhan. Tuhan yang punya segala sesuatu. Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Kau dianggap Tuhan ini dia tidak bisa sediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. 5 roti ini, 2 ekor ikan. Boleh kasih makan pada orang pribadi ini dia. Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan itu punya kuasa. Orang sama. Orang selalu berpikir orang punya masalah lebih besar. Orang persoalan itu lebih besar daripada apa? Kuasa Tuhan. Kadang orang berpikir seperti itu. Ibu RK kemarin mungkin melewati proses apa? Operasi. Paling beliau cuma pikir aduh, mujizat Tuhan, mari kita katakan samping kiri kanan. Mujizat terjadi pada waktu yang tepat. Amin. Mujizat terjadi pada saat orang udah berjalan, enggak.
Tapi mujizat terjadi pada saat mereka memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dia akan berseru dari hati yang paling dalam, Tuhan, soalnya tak ada apa-apa ini, kasihan. Dia akan dengan tulus berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Nyanda apa? Dia nyanda bicara berdasarkan apa? Kelebihannya dia. Orang kalau bicara berdasarkan kelebihan apa? Sombong. Tuhan, kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu itu, kita perlu ini. Karena dia pikir dia memang ada. Dia pikir dia bisa jual sesuatu dan mengadakan hal itu. Jawaban Tuhan dan mujizat bisa terjadi adalah ketika hati kita naikkan kepada Tuhan. Ingat baik, secara manusia dan sebagai manusia, Yesus pada saat itu, ketika dia melihat banyak orang yang sedang kelaparan mengikuti dia lihat dengan apa? Kasih yang tulus. Dan dia sampaikan kepada Bapa. Dia ambil apa? Dia ambil bakul yang berisi 5 roti dan 2 ekor ikan, dan dia mengadakan. Sejak kapan orang mengandalkan Tuhan pada saat seperti itu, saudara? Yesus memberikan contoh kepada setiap kita agar supaya di saat seperti itu sudah jangan lihat Pak Firman, sudah jangan lihat orang lain, kemudian membanding-bandingkan kita dengan dia, ngana dan orang. Nggak perlu. Lihat ya, lihat ke atas, saudara. Ngana hanya dapat kecewa, ngana akan putus asa, ngana akan minder, ngana akan stagnasi, ngana akan mundur, saudara. Ketika ngana melihat mereka di sana asik, kita di sini kesusahan, mereka di sana banyak berkelimpahan, kita tidak punya apa-apa. Padahal engkau kaya, amin. Amin. Halo. Amin. Mereka katakan samping kiri kananmu, engkau kaya. Engkau kaya. Masanya berani? Kasih lantang. Engkau kaya, sama-sama. Engkau kaya. Engkau kaya. Kenapa? Orang Tuhan itu yang punya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. No. Kalau dia tidak kaya, 5 roti dan 2 ekor ikan, kapan dia boleh kasih makan itu? 5.000 orang plus laki-laki dan anak-anak. Kali 3 aja itu 5.000 itu. Ya. Dan inilah Tuhan. Inilah Allah sebagai sahabat yang setia. Dia tidak melihat engkau dalam situasi apapun, rupamu tidak. Oh, karena dia kaya, kita akan hadir. Tidak. Allah tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Roh Kudus tidak seperti itu. Justru Paulus bilang apa? Pada saat engkau lemah, engkau kuat. Lihat Jun, kalau saat engkau lemah, engkau kuat. Kenapa? Karena mujizat Allah itu sempurna, 100% bisa terjadi. Tidak boleh tidak, harus terjadi. Nah, sama halnya ketika Yesus mengadakan tangannya. Bapa, mengucap syukur engkau memberikan mereka